Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 276. Keesokan harinya, Ye Chen bangun pagi, mengenakan jubah tao baru, berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu kecil. Begitu dia meninggalkan hutan bambu kecil, Ye Chen melihat Chu Xuaner berdiri tidak jauh dari sana, seolah dia sedang menunggunya. "Tuan, selamat pagi," Ye Chen bergegas. "Jarang melihatmu berganti menjadi jubah tao baru." Chu Xuaner menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan penuh minat, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ye Chen dari waktu ke waktu. "Ya, dengan sedikit perban bangun, dia masih cukup tampan." "Aku sangat tampan, kenapa kamu tidak tidur denganku di malam hari?" Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, "Atau, aku bisa tidur denganmu." Mendengar ini, Chu Xuaner mengerutkan kening. Memilih, menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. "Apakah kamu benar-benar ingin membayangkan?" "Aku benar-benar ingin," Ye Chen menyeringai. "Kalau begitu pikirkan tentang itu." Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih. "Kalau begitu tuan, kenapa kamu tidak langsung saja menetapkan harga?" "Aku punya banyak uang," kata Ye Chen, tidak lupa meluruskan kerahnya, lalu menyisir rambutnya dengan narsis. 90 juta, kalau begitu bisakah aku mendapatkan kredit dulu?" Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. "Oke, tentu saja." Chu Xuaner menjentikkan rambutnya, dan sepasang gunting muncul di tangannya lagi. Dia dengan santai memotong kukunya sambil berkata, "Tapi apa? Kamu harus mengenakan sesuatu padaku." "Lupakan saja." Ye Chen tertawa datar, dan tanpa sadar menutupi selangkangannya. Tapi meski begitu, dia masih merasakan hawa dingin di selangkangannya. "Apakah kamu yakin?" Chu Xuaner memalingkan pipinya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. "Karena sudah selesai, ayo pergi." Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih, dan dengan anggun mengambil langkah teratai. Dengan baik, Ye Chen menanggapi, dan mengikuti dengan kepala tertunduk. Ketika keduanya tiba, sudah ada banyak orang di depan aula utama Heng Yuezong, di antaranya adalah 9 biografi Heng Yuezong yang sebenarnya. Xiong Er, Xie Yun, Huo Teng, dan Qi Yue juga datang. Dia juga melihat Qi Yang, Qi Hao, Kong Chao, Jiang Yang dan lainnya, bahkan Zishan, Jiang Hao dan Yin Zi dari sekte luar Ping juga datang. Selain mereka, Pendeta Dao Xuan, Pendeta Dao Ji, Feng Wuhen, dan Pang Dacuan semuanya ada di sini, bahkan yang pertama dari 3 puncak utama sekte luar, Pavilion Ling dan Sufu, dan Pavilion Ling Qi Zhou Dafu juga ada di sini. "Kenapa aku punya firasat buruk?" Di tengah kerumunan, si Tunan menggaruk kepalanya. "Jangan kau benar-benar mengatakannya, ketika Tuan mengatakannya kemarin, aku hampir membuatku takut untuk buang air kecil." Xie Yun mendecakkan lidahnya. "Bagaimana kalau kita kabur?" Xiong Er mengorek hidungnya. "Hei, apakah mereka semua ada di sana?" Ketika beberapa orang sedang berbicara, Ye Chen masuk, pertama-tama melihat sekeliling, lalu menyentuh dagunya dan memfokuskan pandangannya pada Xiong Er yang paling dekat dengannya. Lebih tepatnya, itu ditempatkan di tangan Xiong Er, selangkangan. "Little Fatty, jika kamu punya uang, pinjami aku." Ye Chen mengedipkan mata pada Xiong Er. Tidak, merasakan bahwa tatapan Ye Chen sedikit tidak normal, Xiong Er buru-buru mundur selangkah, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. Tidak, mengapa bersembunyi begitu jauh?" Ye Chen menarik Xiong Er ke belakang, dan melingkarkan lengannya di leher Xiong Er dengan sadar. "Uang sedikit ketat akhir-akhir ini, jadi aku meminjam beberapa bunga." "Apakah kamu kekurangan uang?" Xiong Er menyipitkan mata pada Ye Chen. "Jangan membodohiku. Hadiah dari 3 kompetisi besar dan hadiah dari master-master, kamu memiliki setidaknya 3 juta batu roh di tanganmu sekarang. Kamu memintaku untuk meminjam uang. Apakah kamu masih saudaraku?" Ye Chen menatap Xiong Er dengan tegas. "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu meminjam uang itu?" Xiong Er masih mencengkeram selangkangannya dengan erat. Pelacur, aku akan pergi ke rumah nenekmu. Kepala sekolah ada di sini," teriak seseorang. Berhenti berbicara, menggoda gadis, atau meminjam uang, lalu melangkah maju satu demi satu, berdiri rapi dalam 3 baris, sebanyak 100 orang. Di aula, Yang Dingtian, yang berjalan perlahan, sudah berhenti.
apakah kamu siap? Ikutlah denganku. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, mengayunkan jubahnya, dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Itu masih merupakan istana bawah tanah yang besar, dan terasa sangat menindas setelah masuk, dan beberapa orang sudah kehabisan napas. Di kedalaman istana bawah tanah terdapat gerbang batu setinggi puluhan kaki, besar dan berat. Gerbang batu itu penuh dengan rune kuno, dan ada segel kuno di tengahnya. Sepertinya naga kuno itu jiwa Taiksu disegel di dalam. Mengaum, mengaum, mengaum. Begitu dia berhenti, Ye Chen mendengar nyanyian naga yang dalam, yang sangat tebal dan menggelegar. Berdiri tidak jauh dari gerbang batu, Ye Chen samar-samar membuka mata roda peri, dan melihat jiwa naga kuno Taiksu yang besar di dalamnya. Tubuhnya setinggi 100 kaki, dan matanya seperti tong anggur, tetapi ada tirani dan haus darah di dalamnya. Seperti yang dikatakan Tuan Long, naga kuno Taiksu Heng Yue agak jahat. Gumam Ye Chen, monumen jiwa naga, buka. Ketika Ye Chen bergumam, Yang Dingtian telah mencubit sidik jarinya, dan saat sidik jari mereka diperbaiki, sebuah altar menonjol di depan gerbang batu, dan sebuah tablet batu besar menonjol perlahan dari altar. Tablet batu itu adalah tablet jiwa naga, dengan pola naga rumit terukir di atasnya. Tablet jiwa naga ini terhubung dengan jiwa naga kuno Taiksu. Kandidat tuan rumah harus meletakkan tangan mereka di atas tablet untuk menguji kompatibilitasnya dengan jiwa naga kuno Taiksu. Orang dengan tingkat kecocokan tertinggi adalah jiwa naga kuno tuan rumah Taiksu. Ayo mulai. Yang Dingtian mengambil batu segel dan menatap Ye Chen dan yang lainnya. Aku akan datang dulu. Melihat keraguan semua orang, Ni Feng, yang masih pendiam, keluar lebih dulu, perlahan naik ke altar, lalu meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga. Bersenandung, bersenandung. Segera, monumen jiwa naga bergetar 2 kali, dan karakter 2 kuno muncul. Kebugaran 20%. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, segera Ni Feng turun dari altar, diikuti oleh Xi Yan, yang mengikutinya dengan menempelkan telapak tangannya pada jiwa naga. Di monumen jiwa naga berdengung lagi, mengungkapkan karakter 1 kuno. Kebugaran 10%. Selanjutnya, aku akan melakukannya. Si Tunan melompat keluar dan melangkah ke altar, tetapi dia tidak segera meletakkan tangannya di tablet jiwa naga, tetapi menggenggam 10 di kedua tangan, menggumamkan doa, langit bersemangat, bumi bersemangat, Taois tertinggi akan segera muncul, biarkan aku membuat 100% cocok. Semua orang berteriak, bodoh. Apa yang terburu-buru? Si Tunan mengutuk, lalu menggelengkan rambutnya dengan apik, lalu meletakkan tangannya di monumen jiwa naga. Bersenandung. Segera, monumen jiwa naga bergetar, dan itu hanya bergetar sekali. Melihat kata 1 yang ditampilkan di monumen jiwa naga, dia tidak bisa menahan batuk kering, sepertinya itu tidak terlalu memikirkanku. Dia berkata, si Tunan mencengkeram dahinya dan melompat dari altar, dan dia hanya memberikan kecocokan 10%, yang berarti bahwa doa sebelumnya tidak berbeda dengan kentut. Aku akan melakukannya kali ini. Di sini, Duan Yu berjalan, tetapi tingkat kecocokannya sedikit lebih tinggi dari si Tunan, 20%. Sial, ini tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Menurutku ini sangat ilmiah. Xiong Er mengorek hidungnya. Little Fatty, jika kamu mengobrol seperti ini, kamu akan dengan mudah dipukuli sampai mati ketika kamu keluar. Jangan menakutiku. Bab 277. Selanjutnya, orang terus berjalan. Di sini, Ye Chen melirik monumen jiwa naga, dan kemudian menatap Yang Dingtian. Tuan, bukankah tes monumen jiwa naga ini melihat basis kultivasi dan bakat? Basis kultivasi dan bakat tidak penting. Yang Dingtian membelai dengan lembut. Sambil membelai, dia menjelaskan, jiwa Taiksu Gulong sangat aneh. Untuk mencapai tingkat kecocokan yang tinggi dengannya bergantung pada banyak faktor, dan kultivasi hanyalah salah satunya. Apakah jiwa menggoda kita? Ye Chen menyentuh dagunya. Terserah manusia. Haha. Sementara keduanya berbicara, lolongan serigala datang dari altar, dan setelah diperiksa lebih dekat itu adalah Tuo Xiong Er. Orang ini benar-benar harta karun, dia berjalan dengan sopan, tetapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan serigala melolong, yang mengejutkan Yang Dingtian dan yang lainnya tanpa sadar. Kamu harus membayarku 100%, atau aku akan menghancurkanmu. Xiong Er sepertinya tidak memperhatikan wajah gelap banyak orang. Dia tidak tahu malu,
menunjuk ke monumen jiwa naga dan melolong. Setelah berteriak, pria ini mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan meletakkannya di monumen jiwa naga. Ye Chen, Liu Yi dan yang lainnya melihatnya satu demi satu, ingin melihat seberapa banyak produk ini dapat dijual. Namun, setelah Xiong Er meletakkan tangannya di monumen jiwa naga tidak bereaksi sama sekali, dan berdiri di sana dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kali ini tidak dihitung. Xiong Er terbatuk datar, lalu mengeluarkan suara yang lain, dan meletakkan tangan kecilnya yang gemuk di monumen jiwa naga. Namun, setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik hingga lebih dari 10 detik berlalu, monumen jiwa naga masih belum merespon. Sialan, kamu tidak memberikan wajah seperti ini. Xiong Er mengutuk diam-diam, dan ingin mencoba lagi. Kamu bajingan, kamu bisa turun sekarang, teriak si Tunan dari bawah. Keluar dari sini, turun. Melihat Xiong Er tertunda untuk waktu yang lama, Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, dia tidak punya waktu untuk menganggur, buang-buang waktu untuk suamiku dan bajingan kecil yang gendut ini. Itu bukan salahku. Kepala sekolah sudah berbicara, dan Xiong Er secara alami tidak merasa tidak nyaman lagi, dan melompat dari altar dengan putus asa. Dia bahkan mengancam dan mengintimidasi, dan dia bahkan tidak buka 10%, melemparkannya ke selangkangannya dengan malu. Ketika mereka kembali ke kerumunan, si Tunan, Xie Yun dan Huo Teng, 3 penggoda, semua memandang Xiong Er dengan sungguh-sungguh. Little Fatty, kamu penipu yang baik, aku memberimu nilai penuh. Petik 2 tanda seru petik 2. Kebugaran 10%, yang berikutnya, ketika ketiganya berdiskusi, Yang Dingtian masih mengumumkan dengan tertib, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Itu bukan salahnya, hanya saja ada ratusan orang yang naik, dan tidak ada yang memiliki kecocokan lebih dari 20%. Artinya, jika tes berakhir, hanya orang dengan kecocokan tertinggi 20% yang sang penyelenggara. Dengan kompatibilitas 20%, murid itu hanya bisa menjadi tuan rumah selama sekitar 200 tahun, yaitu umurnya hanya 200 tahun. Oleh karena itu, setelah 200 tahun, tuan rumah akan diserang balik dan mati. Ini merupakan kerugian besar bagi sebuah sekte. Setelah kematian tuan rumah sebelumnya, sekte Heng Yue harus memilih tuan rumah lain. Di sisi lain, Liu Yi sudah berjalan, tetapi hanya 20% saja. Selanjutnya, puluhan ratus murid bergiliran naik, hanya Qiyang yang menawarkan kecocokan 20%, orang-orang seperti Kong Chao, Jiang Yang, Zhuo Qiuming, Zishan dan Jiang Hao pada dasarnya semuanya 10%. Sekarang, ekspresi Ye Chen menjadi jauh lebih jelek. Dengan begitu banyak orang yang naik, yang tertinggi hanya 20%. Ini bukan pertanda baik, berpikir di dalam hatinya, dia mengangkat kakinya sedikit, perlahan, melangkah ke altar. Pada titik ini, Taiksu Gulong, yang disegel di sisi lain gerbang batu, perlahan membuka matanya, dan diam-diam melirik Ye Chen, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Ada 6 makhluk abadi. Kamu adalah tidak tertarik, berkata. Bola mata Taiksu Gulong bergoyang, menyapu ke arah lain di istana bawah tanah, dan pandangannya tertuju pada salah satu murid. Aku lebih menyukai hati iblis daripada mata dewa 6 jalan. Di sini, Ye Chen sudah berhenti di depan monumen jiwa naga, pertama menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menempelkannya di monumen jiwa naga. Pada saat ini, mata semua orang terfokus, ingin melihat seberapa baik salah satu murid yang paling menakjubkan dari Master Sekte Heng Yue dapat membuat kecocokan. Bahkan Yang Dingtian menatap prasasti jiwa naga, berharap murid Ye Chen menciptakan keajaiban lagi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Namun, monumen jiwa naga hanya berdengung 3 kali sebelum terdiam, dan karakter 3 kuno ditampilkan di atasnya. Bahkan Ye Chen hanya 30%. Yang Dingtian tiba-tiba mengerutkan kening, bahkan murid Heng Yue Sekte yang paling menakjubkan hanya memiliki 30% kompatibilitas, yang lebih rendah dari yang dia bayangkan. Aku tidak seberuntung itu. Ye Chen melirik nomor di tablet jiwa naga, sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan menuruni altar. Seperti yang diharapkan, suara halus Taiksu Gulong-Gulong bergema di benaknya. Anda harus tahu bahwa tuan rumah generasi dengan tingkat kompatibilitas tertinggi di Sekte Heng Yue Anda hanya 50%, dan Anda dapat membayar 30%, yang tidak buruk. Lao Su, bagaimana kamu bisa hidup selama 1000 tahun jika kamu memiliki cukup energi? Apa yang terjadi dalam 300 tahun ini?
Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Bocah sial, kebugaran, 10%. Ketika keduanya berbicara, suara yang Ding Tian terdengar lagi pertama-tama. Ye Ruxue yang menawarkan kecocokan 10% meskipun bakatnya tidak rendah. Rao Ye Chen hanya memberikan penawaran 30%, jadi mereka tidak terkejut. Tes berikutnya jauh lebih suram, tingkat kecocokan pada dasarnya 10%, dan beberapa murid bahkan tidak lulus 10%, sehingga kebanyakan dari mereka lulus, dan yang tingkat kecocokan tertinggi hanya 30% dari kamu. Chen, semuanya berlangsung dengan tertib. Mata semua orang Susi tertuju pada prasasti jiwa naga di altar, seolah-olah mereka tidak memperhatikan bahwa Yin Ziping di sudut kerumunan tampak aneh, dan akan melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang melihat untuk sesuatu. Kakak Yin, ada apa denganmu? Seorang murid bertanya dengan heran. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seseorang sedang menatap kita? Yin Ziping menatap murid itu dan bertanya. Tidak, mungkinkah persepsiku salah? Gumam Yin Ziping. Jika kompatibilitasnya 10% atau kurang, tunggu di aula luar. Di sini, Yang Ding Tian telah berbicara. Dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki 10% kecocokan satu sama lain keluar dari istana bawah tanah satu demi satu. Adapun Si Tunan dan yang lainnya, sebelum mereka pergi, mereka tidak pernah lupa untuk menatap Ye Chen dengan cemas. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen akan menjadi tuan rumah dari istilah ini. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen hanya bisa hidup selama 300 tahun. Saya harap Tuhan memberkatinya. Itu keluar. Ketika Si Tunan dan yang lainnya keluar, Su Fu, Dao Xuan dan yang lainnya mengelilinginya satu demi satu. Bagaimana situasi di dalam, siapa yang paling cocok, dan bagaimana banyak. Sampai sekarang, Ye Chen memiliki tingkat kecocokan tertinggi, 30%. 30%. Wajahnya menjadi pucat seketika. Bab 278. Kebugaran, 20%, selanjutnya. Kebugaran, 10%, selanjutnya. Di istana bawah tanah yang besar, suara seperti itu terus berdering. Sebagian besar murid yang naik telah lulus, tetapi yang memiliki tingkat kecocokan tertinggi hanya 30% dari milik Ye Chen. Ye Chen melirik beberapa murid yang tersisa, menggosok alisnya dengan keras. Apakah sudah waktunya bagiku untuk tercerahkan? Petik 2. Nasib, ini semua takdir. Taiksu Gulong menghela nafas. Kebugaran, 10%, selanjutnya. Ketika keduanya berbicara, suara Yang Ding Tian terdengar lagi, dan setelah selesai berbicara, dia melihat ke bawah, dan matanya tertuju pada murid terakhir. Ini yang terakhir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap murid terakhir. Belum lagi, murid itu adalah musuh lamanya, kepala murid dari aula disiplin sekte luar, Yin Ziping. Panggilan, di bawah perhatian semua orang, Yin Ziping perlahan berjalan ke altar. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa saat Yin Ziping melangkah ke altar, naga kuno Taiksu yang disegel di dalamnya perlahan membuka matanya, dengan cahaya tirani dan jahat bersinar di pupilnya, dan tatapan kejam di sudut mulutnya. Segera, Yin Ziping mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di monumen jiwa naga. Segera, monumen jiwa naga bergetar, tidak hanya bergetar, tetapi juga seluruh istana bawah tanah dan istana terus berdengung. Ye Chen dan yang lainnya bahkan tidak bisa diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Ding Tian mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Bagaimana situasinya? Melihat aula yang berdengung dan bergetar, Su Fu dan yang lainnya di luar aula menunjukkan keterkejutan. Tidak mungkin ada yang salah di dalam. Ini hanya tes kecocokan, apa yang bisa salah? Wosh! Suara mendesing. Suara mendesing. Saat semua orang berdiskusi, puluhan sosok datang dari kedalaman sekte Heng Yue. Semuanya agung, dan mereka datang ke sini setelah bergerak 3 atau 2 langkah sebelum semua orang bisa bereaksi. Mereka terbang ke aula satu demi satu. Aku membacanya dengan benar. Pang Dacuan di depan aula membuka mulutnya. Tuan dan yang lainnya telah meninggalkan bea cukai. Ada apa? Mengapa guru dan para tetua khawatir? Kata Tuan Xuan dan yang lainnya mengerutkan kening. Saat ini, di istana bawah tanah, sunyi, dan mata semua orang tertuju dia menatap tajam ke altar, lebih tepatnya pada karakter kuno, 9, di prasasti jiwa naga, itu terlalu menyilaukan. 90%, ternyata 90%, bagus. Keheningan di istana bawah tanah dengan cepat pecah.
Lusinan sosok terbang dari luar tanpa urutan tertentu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia yang paling kuat, orang-orang di Chu memanggilnya Taoist Tongsuan. Ini benar-benar 90%. Di belakang Master Tongsuan, banyak tetua agung dari sekte Heng Yue sangat emosional. Sejak Heng Yue saya mendirikan sekte, yang tertinggi hanya 50%. 9 pencapaian adalah 900 tahun, dia bisa melindungi saya Heng Yue selama 900 tahun. Petik 2. Siapa orang-orang ini? Ye Chen dan yang lainnya ditekan ke belakang oleh sekelompok orang tua, dan mereka semua merasa kewalahan oleh tekanan yang kuat. Tuan, semua paman, mengapa Anda keluar dari bea cukai? Yang Dingtian yang bereaksi dengan tergesa-gesa melangkah maju untuk memberi hormat. Murid Heng Yue saya menawarkan 90% kompatibilitas, tidak bisakah saya datang? Pemimpin, Taoist Tongsuan, tersenyum bahagia, dan tidak sabar untuk melihat Yin Ziping di altar, dan tidak bisa menahan tepuk tangan lagi. Anda tahu, tingkat kecocokan adalah 90%, dan dapat melindungi Heng Yuezong selama 900 tahun. Melihat ke altar lagi, Yin Ziping linglung, angka-angka pada tablet jiwa naga begitu menyilaukan sehingga dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia bereaksi, wajahnya penuh kejutan. 90% berarti 900 tahun. Artinya, dia bisa menjadi tuan rumah selama 900 tahun, dan dia bisa mengandalkan kekuatan tertinggi naga kuno Taiksu sebagai penjaga Heng Yuezong. Heng Yuezong harus fokus melatihnya, itu adalah kehormatan tertinggi. Yin Ziping sangat gembira di dalam hatinya, melihat caranya yang murah hati. Bersiaplah untuk Soul Melt, Master Tongsuan yang luar biasa telah mengirim. Berbicara, dan ekspresinya sangat bersemangat, aku akan melelehkan jiwanya untuknya secara pribadi. Yin Ziping, duduk bersila di tengah altar. Yang Dingtian berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, Tuan." Yin Ziping yang bersemangat buru-buru duduk di tengah altar, dan kemudian mantelnya dilepas, dan noda darah digambar di telapak tangannya. Dia melipat tangannya dan duduk di sana, seolah-olah seorang biksu sedang melantunkan. Segera, altar bergetar, dan pola di altar pulih satu demi satu. Kemudian, pintu batu besar terbuka perlahan, dan aura agung dan tirani melonjak keluar, memberi tekanan besar pada Ye Chen. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu yang besar muncul di depan semua orang. Ye Chen baik-baik saja, dia telah melihat penampakan jiwa naga kuno Taiksu, dan dia tidak terlalu terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Yang Dingtian dan Master Tongsuan. Bahkan Yin Ziping, melihat monster sebesar itu, menunjukkan ekspresi kengerian di wajahnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Istana bawah tanah yang besar penuh dengan raungan naga yang megah, tetapi itu bukan raungan naga kuno Taiksu, melainkan nafasnya. Di sini, Ye Chen terus menggosok kepalanya, karena suara Taiksu Gulong berteriak berulang kali di benaknya, "Itu hantu, 90% fit, bagaimana kalau bermain? Bocah itu, ayo bermain. Ribut tentang itu, oke. Aku tidak tahu, bagaimana bisa ada kecocokan yang begitu tinggi." Taiksu Gulong menggaruk telinga dan pipinya, dan hendak keluar dari segel, jadi dia berlari untuk melihat siapa yang nongkrong seperti itu. 90% pas. Jangan memikirkannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya, tidurlah. Ye Chen langsung memblokir Taiksu Gulong, mencairkan jiwa. Di sisi lain, hanya satu Master Tongsuan yang berteriak pelan, dan banyak tetua tertinggi mencubit formula segel yang sama satu demi satu, dan seluruh altar bersinar terang. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu yang tersegel bergetar, dan ditarik keluar, tubuh naga besar berkumpul menuju perut bagian bawah Yin Ziping. Dengan baik, Yin Ziping mengerang, wajahnya penuh kesakitan. Adegan berikutnya agak mengejutkan, jiwa naga kuno besar Taiksu, yang tingginya ratusan kaki, bergerak dengan cepat, itu telah bergabung menjadi dantian Yin Ziping. Anda tahu, Yin Ziping sekecil belalang di matanya. Benar-benar aneh. Ye Chen melihatnya, tidak bisa menahan desahan, diam-diam berpikir bahwa Taoisme nenek moyang dari 3 sekte itu begitu indah sehingga mereka bahkan dapat menciptakan tuan rumah. Apakah ada tekanan? Di samping, Yang Dingtian tersenyum lembut. "Iya." Ye Chen mengangguk terus terang, "Anak itu telah berpikir untuk membunuhku sepanjang hari. Jika dia menyatu dengan jiwa naga kuno Taiksu, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Tidak heran dia tidak menggangguku." Petik 2, semuanya pertahankan profil rendah. Bertahanlah jika Anda bisa. Yang Dingtian tersenyum, "Saya tidak ingin melihat murid sekte saling membunuh.
Petik 2. Saya mengerti, tetapi premisnya adalah dia tidak boleh menyentuh garis bawah saya, kalau tidak aku akan benar-benar menemukannya. Dia melawan. Petik 2. Saat keduanya berbicara, Yin Ziping di altar meraung. Dan jiwa naga kuno Taiksu yang besar telah bergabung ke sebagian besar tubuhnya, dan auranya tiba-tiba meningkat, dan kultivasinya di puncak alam asal manusia telah langsung mencapai alam yang sejati. Ngomong-ngomong, Tuan Guru, dengan kultivasi alam yang sejati, dia dapat mengandalkan kekuatan Taiksu Gulong. Berpaling dari Yin Ziping, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat Yang Dingtian di sampingnya. Secara umum, saat tingkat kultivasi tumbuh, semakin banyak kekuatan yang bisa kamu pinjam. Yang Dingtian mengelus janggutnya dan menjelaskan, namun, 90% kecocokan Yin Ziping mungkin dapat meminjam jiwa naga kuno Taiksu untuk lebih kekuatan. Dalam hal kekuatan tempur, kekuatan tempurnya sebanding dengan tubuh roh misterius pada tingkat kultivasi yang sama. Petik 2. Sangat tergantung. Ye Chen terkejut. Jadi, jangan menonjolkan diri di masa depan, aku tidak ingin kamu mendapat masalah dengannya. Yang Dingtian tertawa, kamu mungkin bisa mengalahkan tubuh roh misterius, tapi kamu juga bisa kalah dari Yin Ziping. Siapa tuan rumahnya? Saya mengerti ini. Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi sinar melintas di matanya. Dia mengenal Yin Ziping terlalu baik. Yin Ziping adalah penguasa pendendam yang akan melakukan segalanya. Tidak peduli seberapa rendah dia, Ye Chen tidak bisa menghentikan orang berlarian mencari masalah sepanjang hari. Oleh karena itu, Ye Chen yakin akan ada pertempuran dengan Yin Ziping di masa depan. Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan, let's go! Bab 279. Sambil berpikir, jiwa naga kuno besar Taiksu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dantian Yin Ziping. Dan setelah perpaduan jiwa naga kuno Taiksu, segel aneh muncul di perut bagian bawah Yin Ziping, dan rune berbentuk naga kuno muncul di antara alisnya. Tidak hanya itu, tubuh bagian atas telanjang Yin Ziping, dengan pola naga terus muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengaum, 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 samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar semburan nyanyian naga yang agung, seperti guntur, mengguncang hati orang. Meskipun fusi jiwa telah berakhir, Yin Ziping masih belum bangun, karena dia membutuhkan waktu untuk berhubungan dengan jiwa naga kuno Taiksu. Panggilan, fusi berhasil tanpa kecelakaan, yang membuat Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Ini mungkin waktu paling mulus sejak pembentukan Sekte Heng Yue. Tingkat kompatibilitas 90% memang sangat mengesankan. Sungguh pemaksaan yang kuat. Di bawah, Liu Yi mengerutkan kening, wajahnya masih pucat. Tuan rumah dengan kecocokan 90% benar-benar luar biasa. Nan Gongyue juga merenung. Mungkin, dia akan menjadi tuan rumah terkuat dalam sejarah Sekte Heng Yue kita. Ni Feng, yang selalu pendiam, juga berbicara. Agak menakutkan, Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi 6 jalan, menatap tubuh Yin Ziping. Dia bisa dengan jelas melihat jiwa naga kuno Taiksu melayang di dantiannya. Itu juga integrasi jiwa naga kuno Taiksu ke dalam tubuh Yin Ziping yang membuatnya merasakan kekuatan yang berdenyut. Begitu kekuatan itu meletus, pasti akan sekuat tanah longsor dan retakan bumi. Ketika Ye Chen sedang menatap dantian Yin Ziping, Taiksu Gulong di dantian Yin Ziping juga melirik Ye Chen. Mata macam apa yang ada di sana, penuh dengan cahaya haus darah, tirani dan jahat. Meskipun mereka adalah naga, tetapi mereka dapat melihat ekspresi orang. Senyum itu sangat ganas, membuat Ye Chen merasa menyeramkan. Tidak heran Tuan Long mengatakan dia jahat. Ye Chen bergumam, lalu buru-buru membuang muka, dan seluruh tubuhnya gemetar. Nah, aku merasakannya. Suara Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen lagi. King Yunzong juga memilih pembawa acara, dan sekarang sudah selesai peleburan jiwa sukses. Petik 2. Saya punya pertanyaan. Ye Chen menyentuh dagunya dan bertanya, jika tuan rumah terbunuh, apa yang akan terjadi pada jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya?
Petik 2. Tentu saja itu kematian. Taiksu Gulong berkata perlahan, metode rahasia untuk menyegel langit yang dibuat oleh Xuan Chen saat itu agak murah. Metode rahasia itu tidak hanya dapat menyegel kita di dalam tubuh, tetapi juga menghubungkan kita dengan kehidupan tuan rumah. Ini adalah semacam segel tuan kami dipaksa untuk secara aktif mengorbankan kekuatan ketika nyawa tuan rumah dalam bahaya untuk membantu tuan rumah mengatasi kesulitan. Jika tidak tuan rumah akan mati, dan jiwa naga kuno Taiksu di tubuh mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Petik 2. Jiwa naga kuno Taiksu mengambil inisiatif untuk mengorbankan kekuatan. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, bukankah tuan rumahnya tak terkalahkan? Petik 2. Ini tidak sesederhana itu. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak peduli seberapa kuat kita masih ditekan oleh tuan rumah, dan kekuatan pengorbanan terbatas, seperti api peri dan guntur langit, yang jelas sangat mendominasi, tetapi karena kultivasi Anda ditekan, dan kekuatan yang dapat mereka gunakan sangat terbatas. Petik 2. Itu artinya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Sebuah nasihat, jangan memusuhi tuan rumah. Taiksu Gulong melirik 9 klon Ye Chen dengan penuh arti, jika kamu benar-benar bertarung, kamu bukan lawan tuan rumah, dan 6 mata roda abadi yang paling kamu andalkan tidak akan efektif melawan tuan rumah, dan jika kamu benar-benar memulai perang, tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, Zong Pintu akan memilih untuk mempertahankan tuan rumah daripada Anda, tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, tidak peduli seberapa besar potensi Anda, itu tidak berguna. Petik 2. Dan itulah alasannya, Ye Chen tidak mengerti, mereka yang berkuasa akan mempertimbangkan pro dan kontra. Taiksu Gulong berkata dengan santai, keberadaan tuan rumah terlalu signifikan. Mereka sering dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perang. Mereka akan menjadi santo pelindung sekte. Dibandingkan dengan santo pelindung, arti keberadaan Anda adalah kurang terlalu banyak. Petik 2. Anda tidak perlu mengatakannya. Bukankah begitu jahat? Petik 2. Saya tidak khawatir. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Dalam sejarah Zeng Yangzong, dulu ada tuan rumah yang melakukan segala macam kejahatan, memperkosa dan membunuh terlalu banyak murid perempuan. Murid sejati pertama Zeng Yangzong pada saat itu tidak bisa lihatlah. Keduanya memulai pertempuran besar. Coba tebak, biografi sejati pertama Zeng Yangzong tertegun oleh tetua agung. Itu adalah sebuah tragedi. Petik 2. Ling Qi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taiksu Gulong, Ye Chen tidak bisa menahan napas. Ayo kita semua keluar. Di sini, Yang Dingtian telah melambaikan tangannya. Akhir ini adalah yang terbaik. Liu Yi tersenyum sedikit. Ayo pergi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Yin Xiping yang masih duduk bersila di atas altar. Di luar aula, Su Fu, Daoxuan dan yang lainnya masih menunggu dengan cemas, dan mereka akan melihat ke dalam dari waktu ke waktu 2 mata. Bahkan guru terkejut, mengapa saya memiliki firasat buruk? Petik 2. Semoga tidak ada yang salah. Petik 2. Sialan, menunggu adalah penderitaan. Petik 2. Keluar, keluar. Situnan dan yang lainnya yang menunggu dengan cemas melihat seseorang keluar dari aula, masing-masing berteriak lebih keras dari yang lain. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Liu Yi berjalan keluar sambil mengobrol. Hah, melihat Ye Chen keluar, tiba-tiba semua orang agak kaget. Hah, Ye Chen bukan tuan rumahnya. Petik 2. Berpikir dalam hati, semua orang berkumpul. Segera, adegan itu meledak. 90% cocok. Tidak heran bahkan master dan tetua tertinggi pun terkejut. Petik 2. 90% pas, hampir pas sekali. Petik 2. 90%, ternyata 90%. Di tempat kejadian, Zhao Zijing dari Balai Disiplin Sekte Luar adalah yang paling bersemangat, karena dia adalah muridnya, dengan kecocokan 90%. Dia bisa membayangkan bagaimana muridnya akan melawan langit di masa depan. Dengan ini saja, sebagai master, dia akan naik ke langit dalam 1 langkah. Tuhan memiliki mata. Zhao Zijing tersenyum dengan tidak hati-hati. Dia tersenyum dan tidak lupa untuk melirik Master Daoxuan dan yang lainnya. Matanya masih terlihat tegas. Biasanya dorong aku, kalian semua menungguku. 90% pas. Apa yang terjadi? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan heran. Saya juga sangat terkejut. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Saya pikir 30% kecocokan saya adalah yang tertinggi. Siapa yang mengira bahwa Yin Xiping terakhir menawarkan 90% kecocokan seperti binatang buas?
Terima kasih, Yin Ziping. Itu benar-benar mengejutkanku. Chu Xuaner berseru, 90% cocok, hampir sempurna, maka Yin Ziping akan menjadi tuan rumah terkuat dari Sekte Heng Yue saya sejak berdirinya sekte. Secara visual, anak itu adalah akan terbang ke langit. Ye Chen menyentuh dagunya. Nak, di belakangnya, Su Fu menepuk bahu Ye Chen, jangan keluar beberapa hari ini, dan melakukan perjalanan denganku dalam 3 hari. Petik 2, pintu jauh. Mau kemana? Konferensi alkimia akan dimulai, kakek, aku akan mengajakmu melihat dunia. Kamu tidak ingin aku berpartisipasi dalam konferensi alkimia? Ye Chen bertanya ragu-ragu, aku sampah sekarang, jadi aku tidak akan itu terkena alkimia di depan umum. Jangan khawatir, saya punya pengaturan. Su Fu mengelus janggutnya dan tersenyum. Itu saja, aku akan pergi mencarimu dalam 3 hari. Su Fu menepuk pundak Ye Chen lagi, berbalik dan pergi bersama Qi Yue. Konferensi alkimia seharusnya sangat meriah. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Dia selalu ingin tahu tentang tempat yang dikenal sebagai tanah suci para alkemis. Ayo pergi. Chu Xuaner sudah berbalik. Kami datang. Ye Chen mengikuti jejak Chu Xuaner sambil merenung. Bab 280. Pada malam hari, di aula megah Sekte Heng Yue, ratusan sosok duduk di sana, semuanya dari generasi yang sama dengan Master Tong Xuan, dan mereka semua adalah sesepuh tertinggi dari Sekte Heng Yue. Ini adalah pertemuan para tetua dari Sekte Heng Yue setiap hari. Peristiwa besar di sekte diputuskan melalui diskusi mereka. Pada hari kerja, setiap kali para tetua Heng Yue Zong bertemu, suasana akan diredam terlebih dahulu sebelum diskusi selesai. Bau mesiu yang kuat akan meresapi penonton, dan hampir setiap kali mereka akan bertengkar hingga tersipu dan leher mereka menebal. Tapi hari ini, suasana di Presbyterian Hall luar biasa santai, hampir semua orang tersenyum, seolah-olah tidak perlu membahas masalah utama yang mereka diskusikan hari ini. Nah, hari ini para tetua tertinggi berkumpul bersama, dan apa yang mereka diskusikan adalah memilih putra suci. Secara umum, seperti 3 sekte, murid dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte tersebut akan dinamai putra suci, dan statusnya lebih tinggi daripada biografi sejati 9 sekte dan bahkan tetua biasa. Secara alami, karena dia adalah putra suci, dia akan menjadi kepala sekolah berikutnya dari sekte tersebut sebagai hal yang biasa, yang sedikit mirip dengan seorang pangeran di kerajaan fana. Biarkan Yin Ziping menjadi putra suci Heng Yue saya, tidak ada yang boleh keberatan. Di atas, Guru Tong Xuan melihat sekeliling sambil tersenyum, dan nada yang tersirat penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Itu wajar. Begitu Tuan Tong Xuan selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih membelai janggutnya sambil tersenyum. Tuan rumah dengan kecocokan 90%, biarkan dia menjadi anak suci, dia pantas mendapatkan namanya. Seorang wanita tua berambut putih mengangguk. Tidak perlu membahasnya sama sekali. Tetua tertinggi lainnya merentangkan tangannya, itu pasti. Saat ini, Yang Dingtian yang duduk di bawah berbicara, menyela suara semua orang. Oh, Pendeta Tong Xuan dengan lembut membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah kepala sekolah Heng Yue, jadi bicaralah jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari kursinya, aku tidak setuju. Yin Ziping adalah putra suci. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Tong Xuan, yang telah tersenyum di wajahnya beberapa saat yang lalu, tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap. Tidak hanya dia, tetapi lebih dari 90% tetua tertinggi di istana sedikit mengernyit. Kamu tidak setuju Yin Ziping menjadi putra suci? Pendeta Tong Xuan menyipitkan matanya dan menatap Yang Dingtian di bawah. Dia adalah leluhur Heng Yue, dan dia selalu mengatakan hal yang sama. Dia terbiasa dengan kediktatoran. Wajahnya secara alami jelek. Ya, Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam lagi. Itu tuan rumah dengan kecocokan 90%. Taois Tong Xuan mendengus dingin, potensinya sangat besar. Itu adalah masa depan Heng Yue saya. Dengan dia, saya dapat menjaga Heng Yue saya tetap hidup selama 900 tahun. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci, maka Anda dapat memberitahu saya siapa lagi di Heng Yue yang dapat menjadi putra suci. Petik 2, Tuan, untuk menjadi putra suci tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga visi, pikiran, dan keberanian. Yang Dingtian membuka mulutnya,
mendongak dan menatap lurus ke arah Master Tong Xuan di bawah tekanan kuat, dan Yin Ziping tidak mengambil satu pun dari 3 poin ini. Dibandingkan dengan dia, Tuer menganggap Ye Chen dari Yun Feng lebih cocok. Tuan rumah yang 90% cocok. Guru Tong Xuan mencibir, dengan kemarahan di wajahnya, aku sedikit curiga dengan penglihatanmu sekarang. Tidak peduli betapa hebatnya seorang murid, dia bisa membandingkan bisakah kamu mengalahkan tuan rumah. Jiwa naga kuno lengkap Taiksu begitu kuat. Bukankah itu dipotong menjadi 3 oleh leluhur Xuan Chen di masa lalu? Yang Ding Tian masih menatap langsung ke Master Tong Xuan. Jiwa naga kuno Taiksu sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk bersaing, dan itu tidak bisa menjadi faktor penentu untuk menobatkan putra suci. Petik 2. Yang Ding Tian. Tong Xuan Taois berteriak keras, dan berdiri dari kursinya. Beraninya kamu membandingkan Ye Chen dengan leluhur pertama. Petik 2. Saya tidak berani. Yang Ding Tian buru-buru berkata, saya hanya menjelaskan fakta bahwa Ye Chen dapat mematahkan legenda tak terkalahkan Xuan Ling. Potensi dan bakatnya tidak lebih lemah dari tuan rumah dengan kecocokan 90%. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Menjadi kontradiktif satu demi satu, Tuan Tong Xuan mendengus dingin. Keseimbangan ketiga sekte semuanya dipertahankan oleh jiwa naga kuno Taiksu. Biarkan Ye Chen menjadi putra suci, dapatkah dia melindungi Heng Yue masa depan? Apakah dia melindungi Heng Yue? Kebenaran yang begitu sederhana, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Apa yang dikatakan kakak senior Tong Xuan benar-benar benar. Seorang penatua tertinggi membelai janggutnya. Tuan rumah dengan kecocokan 90%, sangat dekat dengan kecocokan yang sempurna, adalah eksistensi di langit. Ding Tian, kali ini Anda benar-benar rabun. Petik 2. Saya juga setuju dengan sudut pandang Brother Tong Xuan. Penatua tertinggi lainnya berkata, tidak peduli betapa menakjubkannya Ye Chen, dia tidak akan pernah mencapai ketinggian leluhur Xuan Chen. Dia tidak dapat dibandingkan dengan tuan rumah yang 90% kompatibel. Petik 2. Aku juga setuju. Sesepuh tertinggi lainnya bergumam, biarkan Ye Chen menjadi putra suci, dan di mana tuan rumah akan ditempatkan. Saya khawatir jika masalah ini diketahui, dunia luar akan menertawakannya. Itu dibenarkan. Wajar jika tuan rumah adalah putra suci. Petik 2. Ding Tian, Anda harus merencanakan untuk jangka panjang, dan Anda harus memahami host seperti apa yang 90% kompatibel dengan host. Petik 2. Sejak Guru Tong Xuan mengatakannya, suara-suara di aula naik dan turun, dan akhirnya membentuk gelombang. Hampir 90% tetua Taisang mendukung kenaikan Yin Ziping, bukan Ye Chen. Situasi luar biasa seperti itu membuat orang-orang di bawah sosok Yang Ding Tian tampak sedikit kurus. Meskipun dia adalah kepala sekolah Heng Yue dan memiliki hak untuk berbicara, dia hanya satu orang. Menghadapi situasi ini, dia tidak berdaya. Hei, Yang Ding Tian menghela nafas dalam hatinya, dia tidak pernah saat aku merasa tak berdaya seperti saat ini. Di beberapa titik, suara di aula menghilang. Di atas, Tuan Tong Xuan menatap Yang Ding Tian di bawah dengan ekspresi muram. Hampir semua orang mendukung tuan rumah, apalagi yang harus Anda katakan. Petik 2. Ekspresi Yang Ding Tian tetap tidak berubah, dan dia masih menatap langsung ke Tuan Tong Xuan. Tapi Tuan, saya masih tidak berpikir Yin Ziping adalah kandidat terbaik, dan waktu akan memberitahu siapa yang akan melindungi Heng Yue di masa depan. Petik 2. Kamu tidak perlu berkhotbah kepadaku. Taois Tong Xuan mendengus dingin, kapan tuan rumah keluar dari kebiasaan, saya akan melatihnya secara pribadi. Adapun Anda, kembali dan renungkan diri Anda sendiri. Saya sangat kecewa dengan Anda sebagai seorang guru. Dengan cara ini, Ding Tian akan pergi. Yang Ding Tian mengambil sikap napas dalam-dalam, membungkukkan tangannya, lalu segera berbalik, dan melangkah keluar dari aula. Istana Heng Yue Zongdi. Yin Ziping, yang sedang duduk bersila di atas altar, sedikit membuka matanya, yang masih berkedip-kedip karena tirani dan haus darah. Ada senyum lucu di sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit mengerikan. Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu? Sepertinya ada suara halus di benaknya. Kenapa? Karena kau punya hati iblis. Bersambung.